Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifdia Maulaya Asa Yagiani dengan NIM 2530101205 PAI 1D. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik dengan dosen pengampu Yoyo Badriah SPDI MAG. Selamat menyaksikan. Di antara benua Eropa dan Asia, berdirilah sebuah kota yang menjadi saksi perjalanan panjang peradaban besar. Kota yang pernah menjadi pusat 3 imperium dunia, Romawi, Bizantium, dan Utsmani. Hari ini kita menelusuri kisah salah satu kekaisaran Islam paling berpengaruh dalam sejarah, dinasti Turki Utsmani. Sebuah kerajaan yang berdiri lebih dari 600 tahun, mempengaruhi politik, budaya, ilmu pengetahuan, dan jalannya sejarah dunia. Kisah Utsmani berawal dari suku-suku Turki Oghuz yang bermigrasi dari Asia Tengah ke Anatolia pada abad ke-11 dan 12 setelah tekanan besar dari Romawi. Dari lingkungan para pengembara inilah lahir seorang pemimpin, Ertugrul Gazi, yang setia mendukung Kesultanan Seljuk Rum. Setelah kepergiannya, kepemimpinan diteruskan oleh putranya, Osman bin Ertugrul. Tahun 1299, Osman mendeklarasikan kemerdekaan dari Seljuk. Banyak yang tak menyadari bahwa negara kecil itu yang bahkan hanya sebuah beylik akan berubah menjadi kekaisaran yang menguasai 3 benua. Osman I dan penerusnya, terutama Orhan Gazi, membangun fondasi politik dan militer. Mereka menaklukkan kota-kota besar seperti Bursa dan menjadikannya ibu kota. Disinilah lahir sistem pemerintahan yang kuat, termasuk pasukan elit yang akan terkenal, Janissary. Tahun 1453, dunia menyaksikan salah satu peristiwa paling bersejarah. Sultan Mehmed II, seorang pemimpin muda berusia 21 tahun, mengarahkan ambisinya pada kota yang selama lebih dari 1000 tahun berdiri kokoh, Konstantinopel. Selama berabad-abad, kota ini menjadi benteng kekaisaran Bizantium dan simbol kekuatan Kristen di timur. Dengan kecerdasan taktis, teknologi meriam raksasa Shahi, dan kemampuan manuver yang mengagumkan, termasuk memindahkan kapal perang melalui daratan, Utsmani memecah kebuntuan perang. Pada 29 Mei 1453, tembok Theodosius yang dianggap tak tertembus akhirnya runtuh. Konstantinopel jatuh, Istanbul lahir. Mehmed Al-Fatih tidak menghancurkan kota itu. Ia membangunnya kembali, menjadikan pusat pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan peradaban Islam. Peristiwa ini menjadi titik awal kejayaan global Utsmani. Kejayaan paling gemilang Utsmani terjadi pada abad ke-16 di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kamil atau Sulaiman the Magnificent. Pada masa ini, kekuasaan Utsmani membentang dari Eropa Tengah hingga Afrika Utara, dari Teluk Persia hingga Aljazair. Mereka menguasai jalur perdagangan paling penting di dunia. Di bidang hukum, Sulaiman menyusun kanun, kumpulan undang-undang yang menyatukan hukum Islam dengan sistem administrasi modern. Di bidang militer, Utsmani menjadi kekuatan yang ditakuti, terutama pasukan Janissary dan armada laut di bawah komando Laksana Barbarossa. Namun, kejayaan terbesar mereka terlihat pada budaya dan arsitektur. Muncullah arsitek jenius, Mimar Sinan. Ia menciptakan bangunan yang bukan hanya megah, tapi juga simbol kemajuan teknologi konstruksi Islam. Masjid-masjidnya berdiri sebagai mahakarya arsitektur dunia hingga hari ini. Sebagai pusat dunia Islam, Utsmani menjadi tempat berkembangnya ilmu. Ilmuwan seperti Taqi ad-Din mendirikan observatori di Istanbul, membuat jam presisi penuh, dan menulis buku astronomi yang menjadi rujukan. Di bidang kedokteran, rumah sakit Utsmani menjadi tempat riset dan pengobatan dengan metode maju untuk zamannya. Seni kaligrafi, keramik Iznik, tekstil sutra Bursa,
dan musik klasik Turki berkembang pesat. Kota-kota besar Utsmani juga menjadi rumah bagi berbagai etnis dan agama. Turki, Arab, Kurdi, Yunani, Armenia, Yahudi, Balkan, dan banyak lainnya. Keberagaman ini melahirkan mozaik budaya yang kaya. Setelah abad ke-17, Utsmani perlahan menghadapi tantangan besar. Revolusi industri mengubah Eropa menjadi kekuatan ekonomi dan militer baru. Teknologi senjata berkembang pesat, sementara Utsmani tertinggal dalam modernisasi. Konflik internal, korupsi politik, melemahnya pasukan Janissary, dan tekanan kekuatan Eropa membuat wilayah kekaisaran terus menyusut. Pada awal abad ke-20, Utsmani terlibat dalam Perang Dunia I bersama Blok Sentral. Meski meraih kemenangan heroik di Gallipoli, kekaisaran ini akhirnya kalah perang. Setelahnya, wilayah-wilayah Utsmani dibagi oleh kekuatan Barat melalui perjanjian-perjanjian yang merugikan. Tahun 1922, Kesultanan Utsmani resmi dibubarkan. Lahir Republik Turki pada 1923, dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Walaupun kekaisaran itu runtuh, warisannya tetap hidup kuat. Arsitektur megah mereka berdiri di Istanbul, Bursa, Edirne, hingga Damaskus dan Sarajevo. Sistem administrasi mereka memengaruhi negara-negara Timur Tengah. Seni dan budaya Ottoman menjadi identitas kuat bangsa Turki. Dan yang paling penting, Utsmani menghubungkan kembali 3 benua dalam jaringan perdagangan, ilmu pengetahuan, dan diplomasi. Inilah kisah dinasti Turki Utsmani, kisah tentang keberanian, kecerdasan, kejayaan, tantangan, dan kejatuhan. Semua tersimpan dalam 6 abad perjalanan. Sebuah kekaisaran yang membentuk wajah dunia modern dan meninggalkan jejak yang tak lekang oleh waktu. Dari Padang Anatolia hingga Istana Istanbul, dari Osman Gazi hingga Sultan terakhir, jejak Utsmani adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah peradaban Islam. Seperti itulah kiranya sejarah peradaban Islam dinasti Utsmani di Turki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.